Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat dini hari pemirsa Liberty. Dini hari ini jam 00 lebih 30 menit. Kali ini Liberty berada di masjid tertua di kota Solo, Masjid Laweyan, peninggalan dari Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis sendiri merupakan cikal bakal adanya dinasti Mataram Islam. Kali ini Liberty akan melihat masuk ke dalam. Mereka kebanyakan datang ke sini waktu dini hari untuk ngalap berkah, berharap berkah dari rahmat Gusti Kang Murbeng Dumadi Akarya Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa di masjid yang dilanjutkan ziarah kubur ke makam Ki Ageng Henis. Biasanya urut-urutannya datang mengambil air wudhu yang ada di samping dari Masjid Laweyan, masjid tertua di kota Solo ini. Selanjutnya melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai dari itu langsung masuk ke pesarian dalam Ki Ageng Henis. Ini jalan menuju ke pesarian dalam Ki Ageng Henis yang persis berada di Masjid Laweyan. Masjid Laweyan ini dahulu dikenal sebagai Masjid Ki Ageng Henis karena ini peninggalan dari Ki Ageng Henis. Seiring perjalanan waktu akhirnya diganti oleh Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, disesuaikan dengan nama kampungnya yaitu Kampung Laweyan. Pintu masuk ini pada saat itu dibangun oleh Sinuwun Pakubono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan sekali lewat pintu yang dibangun ini dan selanjutnya beliau berpulang ke rahmatullah. Ini memang kondisinya gelap sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gapura pertama menuju pasarian dalam Ki Ageng Henis. Selain dari gapura lewat masjid, juga bisa lewat dari gapura ini. Nah, ini memang cahayanya benar-benar gelap. Selanjutnya ke pintu ketiga. Nah, begitu memasuki pintu ketiga, pengunjung bisa sebelum melakukan ziarah ke makam Ki Ageng Henis, pengunjung bisa semacam diskusi atau ngobrol-ngobrol dengan sesama pengunjung di bangsal. Ini bangsal peninggalan Pajang ini. Nih, Paseban, biasa dikenal sebagai Paseban, ada di kanan kiri jalan menuju pasarian dalam Ki Ageng Henis. Ini bangsal yang ada di sebelah kanan. Suasananya sedikit misteri karena bau kemenyan ataupun bau dari dupa wewangian serasa semerbak sekali. Nah, 1, 2, 3, ini pintu keempat. Nah, pintu keempat ini langsung menuju ke pasarian dalam Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis sendiri merupakan cikal bakal dari dinasti Mataram Islam, termasuk Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Biasanya oleh beliau Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalam Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, ketika beliau berziarah ke nenek leluhurnya ke Ki Ageng Henis, beliau akan berhenti di sini. Istilahnya berhenti sejenak di sini karena diceritakan oleh Ki Ageng Henis, Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat pada saat itu pernah dimakamkan di sebelah
kanan dari makam Ki Ageng Henis yang sekarang jasadnya sudah dipindahkan ke Imogiri. Terkadang beliau biasa menjumpai di pintu masuk yang keempat menuju Pasarian Dalem Ki Ageng Henis ini, sehingga bagi yang mereka tahu akan berhenti di sini sejenak untuk mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimah minal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, ini kita menapaki jalan menuju ke Pasarian Dalem Ki Ageng Henis. Kalau yang di sebelah sini banyak keluarga dari putra putri Dalem Majapahit. Suasananya cukup gelap ini. Nah, ini selanjutnya pintu utama langsung masuk ke Pasarian Dalem Ki Ageng Henis. Sepertinya suasananya sudah cukup malam dini hari, sehingga pengunjung pun satu persatu sudah mulai meninggalkan dari pusara Ki Ageng Henis. Untuk selanjutnya tinggal diskusi atau bicara tentang sejarah atau semacam satu sama lainnya pengunjung bercerita tentang insiden atau peristiwa-peristiwa yang dialami, peristiwa-peristiwa misteri yang dialami di saat berziarah ke makam Ki Ageng Henis. Dari pintu ini, pusara makam Ki Ageng Henis tidak lebih dari 10 meter. Pas. Nah, karena kondisinya tidak memungkinkan, sepertinya ziarah sudah sepi. Kali ini Liberty akhirnya sampai di sini ya. Nah, ini monggo bagi peziarah yang mau datang ke sini, mau ngalah berkah, berharap berkah rahmat ilahi, rahmat berkah dari Gusti Kang Murbeng Dumadi Akarya Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo bisa melakukan semacam tirakatan atau ziarah dengan melakukan urut-urutan ziarah. Sholat dulu di Masjid Lawian 2 rakaat, semacam sholat untuk tahiyatul masjid. Selesai dari sholat tahiyatul masjid, bisa langsung jalan ke samping masjid, langsung menuju ke Pasarian Dalem Ki Ageng Henis. Atau menunggu saatnya, biasanya itu ngalah berkah, berziarah kubur sambil berdoa sekitar jam 00 hingga dini hari. Nah, ini sepertinya masih ada beberapa bapak-bapak ini. Nah, mungkin biasanya di beliau sampai dini hari. Nah, kita menuju ke masjid, keluar dari area makam Pasarian Dalem Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis punya putra Ki Ageng Pemanan. Ki Ageng Pemanan selanjutnya memiliki putra Danang Sutawijaya atau yang dikenal selanjutnya sebagai Panembahan Senopati. Kulepun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Panembahan Senopati yang merupakan cucu dari Ki Ageng Henis menurunkan semacam Hanyokrowati, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Amangkurat Amral, dari pertama yang ada di Kutha Gedhe, Kertobantul, sampai Kartosuro, sampai akhirnya ke Surakarta Hadiningrat. Nah, sekitar kalau dari sini abad 15, ketika sampai di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sudah 200 kemudian, sekitar tahun 1700
745 dengan pindahnya Keraton Kartasura Hadiningrat menuju Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Di depan dari Masjid Laweyan ini dahulunya ada sungai yang cukup besar sekali. Nah, dari sungai jenis ini ada semacam bandar Kabanaran tidak jauh dari lokasi sungai jenis ini. Ketika Anda datang ke untuk ziarah ngalah berkah, berharap berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala dari Pasarian Dalem yang sebelumnya sholat 2 rakaat di Masjid Laweyan, Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Sebelum masuk masjid ada semacam warung kecil yang siap menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Anda, makan dan minum. Nah, ini karena udah hampir jam 1, sehingga tamu-tamu pengunjung yang datang dari berbagai daerah di luar kota mulai pulang, mulai meninggalkan Pasarian Dalem Ki Ageng Henis, sehingga warung dari ibu ini mulai ditutup. Demikian informasi Liberty yang mengabarkan tentang Pasarian Dalem Ki Ageng Henis, cikal bakal berdunia dinasti Mataram Islam.